kembali dan diam dalam naunganku dan tumbuh seperti gandum. Mereka akan berkembang seperti pohon anggur yang termasyur seperti anggur Libanon yang limpah-limpah itu. Efraim, apakah lagi sangkut pautku dengan berhala-berhala? Akulah yang menjawab dan memperhatikan engkau. Aku ini seperti pohon sanobar yang menghijau. Daripadaku engkau mendapat upah. Saya tanya, siapa dia? Siapa yang sebagai pokok keselamatan seperti pohon sanobar? Siapa yang seperti pokok anggur? Siapa yang dijelaskan di sini? Semua adalah Mesias, Yesus. Jadi Hosea melihat Yesus betul-betul tahu bahwa dia adalah pokok anggur, dia adalah kekuatan keselamatan. Dia tahu persis apa yang dia katakan sebagai nabi. Dan orang Israel diminta untuk memandang ini semua tentang Mesias itu. Dan barulah ayat 10. Siapa yang bijaksana biarlah yang memahami semuanya ini. Siapa yang paham biarlah yang mengetahuinya. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di sini. Ya, jadi dikatakan di sini siapa yang bijaksana. Saudara, kita menjadi orang Kristen harus bijaksana, mendengar apa yang dikatakan. Jadi tidak ada tempat di dalam hidup kita yang mampu menyelamatkan kita. Tidak ada kekuatan perbuatan baik kita. Tidak ada jasa kita di dalam keselamatan kita. Saudara, kita bukan seperti agama-agama yang menghitung jasa, menghitung puasa sehingga bisa menghapus dosa kita. Kita berpuasa bukan untuk menghapus dosa. Kita berpuasa bukan supaya kita diselamatkan. Kita melakukan semua ritual adalah karena ada keselamatan, ada pengampunan, ada belas kasihan. Mereka mencari belas kasihan, mereka mencari keselamatan. Kita tidak. Kita menyatakan hidup dalam keagamaan kita karena kita mendapatkan Kristus dalam diri kita. Jadi perbuatan kita bukan untuk mencari, untuk menebus kita, bukan. Tapi dari penebusanlah saya menyatakan kasih-Nya seperti Hosea kepada orang-orang berdosa yang bersundal dengan hebat. Dan kita punya hati seperti Tuhan, betapa sulitnya Allah Maha Kudus menerima dosa yang harus Dia hancurkan. Maka Dia memilih anaknya, yaitu Hosea, sama namanya Hosea, yang namanya keselamatan juga. Jadi Hosea itu ada namanya Yesus juga. Jadi Yehosua, Hosea, Yesus itu sama. Artinya adalah yang menyelamatkan. Nah, Hosea itu adalah mewakili dan menyerupai Kristus. Dan dialah yang melakukan semua, merasakan apa yang dirasakan. Bagaimana Tuhan itu membuat dia merasakan hatinya Tuhan, menerima orang berdosa, dan dia merasakan langsung mengalami itu. Nah, saudara akan mengalami seperti Hosea, menerima orang-orang yang paling sulit dalam hidup kita. Yang pertama adalah anak, istri, suami kita, dan kemudian orang-orang di gereja. Saudara, taruhlah hati seperti Hosea. Bukan dagingku yang berkata, tapi Allahku, Yesusku yang berkata. Saudara, kita menyangkali diri, mengikut Yesus, ikut salib. Nah ini, jadi hidup yang serupa dengan Hosea, serupa dengan Kristus adalah hidup di dalam kasih setia Tuhan. Saudara, di dalam sovereign will of God, saudara akan terkagum. Kenapa? Karena unsearchable, tidak bisa dimasuki, di dalam pikiran tidak bisa terselami, dan tidak mungkin diukur, unmeasurable. Kasih Tuhan kepada bangsa Israel yang dinyatakan kasih Hosea pada Gomer, saudara, itu bukan kasih manusia. Itu bukan sesuatu yang abnormal atau boleh katakan yang sinting dan gila. Itu bukan sesuatu yang tidak layak dilakukan. Tetapi itu menyatakan bahwa Allah betul-betul menyatakan bahwa Allah adalah Allah yang penuh dengan kasih setia. Dan Dia tidak pernah meninggalkan umatnya sampai kapanpun. Dengan satu ketentuan apa? Karya anaknya yang akan menjalankan, bukan kita. Nah, saudara, jadi kita berbeda. Berbedanya apa? Anugerah keselamatan, kekuatan kasih setia Tuhan itu menjadi kekuatan dalam hidup pelayanan kita dan keluarga kita. Jadi kalau anak berdosa, siapapun yang mengalami kejatuhan dalam hidupnya, saudara, kita memiliki hati Bapa yang terbuka bagi anak yang terhilang dan memberikan seluruh janji Tuhan yang ada. Lo Ami, Lo Ruhama, dan Yisriya. Jadi kamu dulu tercerai, kamu sekarang menyatu dengan Tuhan. Kamu dulu tidak mendapat belas kasihan, Allah curahkan belas kasihnya. Kamu dulu bukan umatku, sekarang engkau menjadi anak. Dan itu adalah janji Tuhan.
Jadi Hosea tidak menutup semua dengan penggenapan. Dia diberikan oleh Tuhan, pada akhirnya Hosea dipulihkan keluarganya oleh Tuhan. Jadi Gomer menjadi baik. Anaknya tidak anak sundal karena diubahkan oleh Tuhan. Tapi sementara waktu, hanya sementara waktu, dan Israel jatuh dalam dosa lagi. Sampai 430 tahun Yesus datang, dan disitulah Yesus datang menggenapi yang dinubuatkan semua. Tetapi bangsa Israel sekali lagi dikatakan, jika hari ini kamu tidak menerima anakku, maka kamu selama-lamanya akan dihapus. Maka Yesus berdiri dan mengatakan kalimat ini, aku akan mendirikan bait Allah yang baru, aku akan mendirikan kerajaan yang baru, mendirikan Israel yang baru, Yerusalem yang baru, perjanjian yang baru. Nah ini, jadi Israel secara fisik itu sudah berhenti, stop. Kerajaan Allah secara fisik sudah tidak ada lagi. Zamannya Daud, zamannya Saul, zamannya Salomo sudah tidak ada lagi. Yang ada apa? Yesuslah menjadi raja dengan cara yang berbeda dengan apa yang dilakukan oleh manusia. Apa caranya? Menyangkali diri, pikul salib, mengikuti Yesus, dan melepaskan hak kita semua untuk memuliakannya. Nah itulah kerajaan yang kekal. Saudara pikir bahwa ini adalah kerajaan yang tidak memiliki apa-apa? Betul? Kalau mereka kan melayani Tuhan dengan kekuatan, dengan keberanian, dengan semua keuangan, skill, keterampilan. Bukan. Orang-orang Kristen melayani dengan satu kemiskinan dan hadapan Tuhan. Saudara, orang melayani seperti itu, dia merasakan kekuatan kerajaan Allah. Kita seringkali terjebak dengan pola hidup manusiawi dan duniawi. Kita selalu lupa bahwa kita bisa melakukan ini bukan karena kita bisa, karena Tuhan memberikan kita kepercayaan. Dan kita punya kemampuan, skill, kekayaan semua. Saudara ingat baik-baik, itu semua harus kembali pada Tuhan. Nggak mungkin tidak. Kenapa? Karena Dia Tuhan kita. You are my Lord, my God. Bukan yang lain. Jadi waktu kita tahu dalam hati kita seperti Hosea, saya tidak mungkin bisa lakukan. Hosea tahu betul dia tidak mungkin. Dia memandang kepada Mesias, Ia yang akan mengerjakan semua. Nah, iman inilah yang dijanjikan itu belum dialami karena Yesus belum datang dan Roh Kudus belum dicurahkan. Dalam perjanjian baru, Roh sudah dicurahkan dan menetap dalam hati kita, dan kita mampu lakukan itu karena bukan kekuatan kita. Waktu kita melihat memandang Yesus dan hidup dalam diri kita, saudara, kalau lakukan itu, saudara bisa, pasti bisa. Kenapa bisa? Janji Tuhan. Ya, pasti bisa. Orang yang begitu menyakiti hati sejahit apapun, saudara, tetap bisa. Kenapa bisa? Karena bukan kita. Bukan kita. Karena itu adalah hati Tuhan. Jadi Petrus bisa menerima dan diterima oleh Tuhan. Itu karena dia tahu bagaimana diterima Tuhan. Paulus berkata kepada Onesimus dan kepada Filemon. Dia berkata, aku tahu engkau punya dendam pada Onesimus, budak itu, tetapi aku mempertaruhkan diri, namaku, terimalah dia. Saudara, kenapa? Karena Kristus hidup dalam diri. Nah, saudara, ini yang penting. Karena Hosea ada dalam hatimu, kasih setia Allah dalam dirimu. Itu yang memampukan kita memegang, tindak, hidup, terus kemudian melakukan semua kehendak Tuhan. Jadi bukan hidup kita lagi, hidupku bukan aku lagi. Nah, inilah kitab Hosea, kesetiaan Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Dan yang terakhir, saudara, jangan lupa Allah yang setia sampai luar biasa seperti ini, Dia tidak meninggalkan murkanya, tidak melepaskan keadilan disiplinnya. Jadi kalau kita sampai terakhir nggak sadar-sadar dan tetap melawan Tuhan dan tidak mau menerima pekerjaan Roh Kudus, saudara tetap dilepaskan Tuhan. Karena itu menunjukkan bahwa saudara tidak masuk perjanjian dengan Tuhan. Orang yang ikut perjanjian Tuhan pasti punya hati Lo Ami, Lo Ruhama, dan Yesriel. Jadi nanti pulang bawa ketiga prinsip ini. Ya, Yesriel, Lo Ami, Lo Ruhama. Lo Ami, Lo Ruhama, Yesriel. Itu dalam hidup saya. Jadi saya bertemu orang yang dulu sulit diterima, saya harus Lo Ami. Tuhan yang menjadi hati saya, hati Tuhan hati saya. Nah, saudara baru menjadi orang yang disebut sebagai universal man, free man, orang yang merdeka, orang melayani tanpa beban apapun. Kenapa? Segala-galanya sudah lepas dalam dosa. Saudara, kalau sudah melayani seperti ini, aduh, indahnya luar biasa. Ya, mari kita berdoa.
Bapa, kami bersyukur di hadapan kami kembali pada pembinaan terakhir ini Tuhan. Kami tidak habis-habisnya mengagumi Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, sebagai pusat daripada iman dan seluruh pemberitaan firman Tuhan. Engkaulah di atas segala-galanya keindahan. Kami takjub dengan seluruh pengajaran Tuhan yang tidak pernah diajarkan oleh siapapun, dan seluruh tindakan dan bahkan tingkah laku yang Kau berikan menjadi satu kekuatan sempurna bagi kami yang memandang Engkau Tuhan. Dan hari ini biarlah kami mendengarkan, kami bisa menikmati, mengalami apa yang kami terima hari ini. Merasakan hati Hosea menjadi serupa dengan Engkau dalam segala perjalanan kami, kelemahan-kelemahan orang di sekeliling kami, termasuk kelemahan dosa-dosa kami. Tuhan, kami membutuhkan hati Tuhan, orang-orang yang mengerti hati Tuhan, orang-orang yang menerima kami sebagai orang berdosa. Dan Tuhan, ajar kami untuk saling menerima satu sama lain, saling mengampuni satu sama lain, karena Tuhan kami adalah Engkau, bukan diri kami, bukan nafsu kami, bukan ambisi kami, bukan keinginan kami, tapi semua adalah kemuliaan bagi nama Yesus. Terima kasih Tuhan, berkatilah malam hari ini, dan temukan kami kembali dengan satu kerinduan yang sama, kembali mengakui Engkau, belajar memahami Engkau lebih dalam lagi, dan sampai kami bertemu muka dengan Engkau, memandang Engkau dan tidak ada yang lain, dan itulah sukacita yang sepenuh-penuhnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terima kasih untuk Roh Kudus yang memimpin kami dan melembutkan hati kami. Terima kasih Bapa untuk kasih setiamu yang tidak habisnya, terus mengalir, menarik kami, dan memberikan anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus. Di dalam nama Tritunggal kami serahkan doa kami. Amin. Sampai ketemu pada bulan Reformasi.